Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yaumi Arfah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan refleksi berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan dari refleksi pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 yang terjadi adalah 1. Guru kurang memahami karakter anak. 2. Fokus utama guru hanya sebatas anak memahami materi, serta suasana kelas yang tertib dan tenang. Dan yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, sehingga anak cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Berikut merupakan ilustrasi kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Anak-anak, sekarang perhatikan dan simak penjelasan dari ibu ya. Anak-anak, silahkan kerjakan LKPD dan jangan ribut. Ilustrasi tadi merupakan contoh pembelajaran teacher center, di mana pembelajaran yang membuat guru sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Pertanyaan refleksi kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata dapat mengubah pola pemikiran saya, di mana yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dan yang ketiga, memahami dan menghargai karakteristik belajar anak. Selain merubah pemikiran, pembelajaran modul 1.1 juga mengubah perilaku saya sebagai seorang guru, yaitu saya berusaha mengemas pembelajaran yang lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, berusaha lebih cermat dalam melihat potensi dan bakat anak untuk menuntun sesuai kodratnya. Pertanyaan refleksi ketiga. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD yaitu 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Memanfaatkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan yang menuntut. Dan yang ketujuh, berusaha konsisten untuk menjadi teladan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak.
Dua, pendidikan bukan hanya intelektual saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan menghamba pada murid. Maksud dari pendidikan menghamba pada murid ini adalah pendidikan yang berpusat pada anak dan memberikan pelayanan penuh pada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Strategi yang dapat dilakukan dalam pendidikan menghamba pada murid yaitu kita harus mengenal dan memahami setiap karakter anak, menggunakan pendekatan yang reflektif, dan mendorong keterlibatan anak untuk aktif dalam pembelajaran, memberikan umpan balik yang membangun agar anak lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar, dan sebagai guru harus mendidik dengan rasa kasih sayang dan sepenuh hati. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.